Q&A. Ini video panjang pertamaku sih. Ya seperti pada judul, sebenarnya aku agak telat ya, soalnya aku bilangnya 100 subs baru aku bikin Q&A. Tapi ya udah gak apa-apa. Kalau kalian mau Q&A selanjutnya, nanti aku bikin postingannya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa orang asing yang cuma lo temuin sekali tapi omongannya masih lo ingat sampai sekarang? Apa ya? Oh ini. Kan aku dulu suka banget Contribol tuh ya, negara-negara gitulah sebelum Hilbert. Nah itu aku bikin video comparison. Ya kayak gini lah videonya. Itu aku dikomen sama orang namanya Jerman Contribol. Dia komen kalau itu editannya sick. Aku gak tahu artinya apa sick, edit itu apaan. Makanya aku mikir-mikir kan, apa ya artinya itu. Kalau kalian tahu artinya, coba komen. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa waktu Perang Dunia Kedua Jepang gak membawa Godzilla ke dalam medan perang dan kenapa malah dimusnahkan? Perlu diketahui kalau Godzilla itu munculnya pada 1954. Secara dunia nyatanya sih Godzilla belum lahir ya. Tapi yang menariknya, film Godzilla Minus One itu waktunya pada 1945 sampai 1947. Di filmnya Godzilla sama tentara Jepang itu berlawanan. Oke, selanjutnya. Sesuatu yang ku pengen banget tapi bersyukur karena kegagalan itu ya. Ya kalau boleh jujur sih ada. Ya aku sebenarnya mau ngerebut sesuatu sih. Karena ada beberapa hal yang menjadi milikku tapi ya direbut orang lain. Tapi karena gagal mulu dapetnya ya udah. Waktu kan makin berjalan tuh. Akhirnya aku ngiklasin dan ya udah. Aku bersyukur karena hal tersebut gak balik lagi ke hidupku. Kalau misalnya aku nekat ngelakuin lagi yang ada hancur hidupku. Makanya pas udah gak dapet lagi ya udah aku bersyukur. Selanjutnya, mengapa manusia berperang satu sama lain? Oke, ini agak serius ya. Di dalam ajaran Abrahamik, Tuhan tuh ngasih kebebasan kepada manusia. Perang tuh terjadi kalau manusia menuruti hawa nafsunya. Dan ada yang namanya itu perang suci. Ya, perang yang mengatasnamakan Tuhan ataupun agamanya. Dari segi psikologi, ada yang namanya itu teori Freud. Dia bilang kalau manusia itu memiliki Thanatos. Simpelnya itu insting antara kematian dan penghancur. Kalau energinya gak dipancarkan secara positif, nanti energinya meledak, lalu menjadi kekerasan massal, seperti perang. Ada teori frustasi agresi. Intinya ada orang frustasi, lalu energi tersebut menjadi kambing hitam bagi kelompok lain. Dari sudut pandang sejarah, ada yang namanya itu hukum Thucydides. Catatan sejarah ngomong kalau perang besar terjadi kalau ada kekuatan baru, kayak Uni Soviet dan Amerika, Sparta dan Athens, bahkan perang dunia. Lalu ada kegagalan diplomasi. Kalau dari sudut pandang konspirasi ya, ada yang namanya itu New World Order. Intinya dia bilang kalau ada elit global yang merencanai perang biar negara target itu melemah dan menciptakan satu superpower besar. Oke, ini terakhir. Kalau Amerika ora urus dan Perang Dunia Kedua Jerman yang menang ya. Sebenarnya ikut campur gak ikut campur Amerika pasti terlibat nanti. Karena kalau Perang Dunia Kedua Jerman yang menang, yang kewalahan juga Amerika kok. Karena persaingan ekonominya bakal berat banget dan resiko diinvasinya itu tinggi banget. Di Samudra Pasifik ada Jepang, di Amerika Selatan ada Jerman. Pakai konteks, negara di Amerika Selatan itu kebanyakan bestie sama Jerman. Kemungkinan mereka bakal mangkal militer di sana. Dan lagi-lagi Amerika harus ikut campur sendirian. Rusia udah takluk, Prancis udah takluk, Inggris juga kemungkinan bakal takluk juga kok. Makin berat lagi bro tugas Amerika. Dah sekian dulu sampai sini. Oh ya, kalau ada pertanyaan yang belum kujawab nanti di part 2 aja. Nah Q&A part 2 nya nanti kalian komen aja, kalian tanya-tanya aja biar aku jawab nanti. Makasih ya udah nanya-nanya sesuatu ke aku. Dadah.